terkasih, ada dua orang sahabat bernama Budi dan Bobi. Mereka sedang melakukan perjalanan bersama. Mereka membawa seekor keledai untuk membawa barang-barang mereka dan juga sebuah obor sebagai alat penerang di waktu malam. Budi adalah seorang yang sangat saleh dan percaya kepada Tuhan. Sedangkan Bobi adalah orang yang tidak percaya pada Tuhan. Sepanjang perjalanan mereka bercakap-cakap tentang Tuhan. Budi mengatakan bahwa Tuhan itu sangat baik. Tetapi Bobi meragukan itu. Dan dia katakan kalau memang Tuhan itu baik, tentu dia akan menolong selama kita melakukan perjalanan ini. Kita lihat saja nanti, kata Bobi. Menjelang malam mereka tiba di sebuah desa. Mereka mencari tempat untuk bermalam, tetapi ternyata tidak ada satupun rumah yang mau menampung mereka. Akhirnya terpaksa mereka harus bermalam di hutan di luar desa itu. Bobi mulai dengan sinis berkata, mana kalau Tuhan baik, masa kita harus bermalam di hutan? Tapi Budi berkata, sabar, ini pasti tempat bermalam yang terbaik. Lalu mereka menyiapkan tenda, lalu mereka mengikat keledai mereka 5 meter dari tempat mereka mau membangun tenda. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dan terlihatlah seekor singa lapar menerkam keledai mereka dan memakannya. Mereka lari ke atas pohon dan lagi-lagi Bobi berkata, mana kalau Tuhan baik, mana mungkin membiarkan seekor keledai kita dimakan oleh singa? Lalu Budi berkata, kalau saja singa itu tidak memakan keledai kita, maka singa itu pasti akan memangsa kita. Belum selesai berbicara demikian, tiba-tiba angin kencang bertiup dan mematikan obor mereka. Akhirnya mereka harus melewati malam yang gelap itu tanpa penerangan. Dan di situ Bobi marah. Tuhan tidak baik. Bagaimana mungkin dia membiarkan kita bermalam di luar tempat yang dingin, gelap, tanpa penerangan? Kali ini Budi diam saja. Keesokan paginya, saudara, mereka rencana untuk datang kembali ke desa itu mencari makanan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata desa itu semalam didatangi oleh sekelompok perampok. Dan desa itu dirampok oleh perampok itu. Lalu Budi berkata kepada Bobi, sekarang saya tahu, seandainya malam itu obor kita tetap menyala, tentu perampok yang habis merampok desa ini akan melihat keberadaan kita di hutan. Dan pasti kita pun habis dirampok. Oleh karena itu, bukankah ini menjadi tanda bahwa memang Tuhan sungguh baik? Kali ini Bobi yang terdiam. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari cerita tadi kita diajarkan untuk dapat melihat bahwa setiap peristiwa yang kita alami, marilah kita melihatnya dengan kacamata iman. Hal inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 9 ayat 1-7. Pada saat para murid justru menyoroti soal dosa siapa yang menyebabkan seorang buta dari lahir, Tuhan Yesus justru mengatakan bahwa bukan karena dosa siapa-siapa, melainkan karena ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam orang itu. Sungguh mengejutkan, bukan? Tetapi itulah Allah kita, bahwa di balik segala peristiwa yang dialami ada pekerjaan Allah yang baik. Inilah yang mau kita renungkan bersama, saudara. Bahwa di balik pemandangan yang terlihat dengan kasat mata, ada sesuatu yang indah yang Tuhan sediakan. Sebagai manusia, tentu kita memiliki keterbatasan untuk memahami itu semua.
Namun pertanyaannya adalah apakah kita mau percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi adalah yang terbaik bagi kehidupan kita. Saudara, mari kita belajar seperti orang buta tadi. Mari kita belajar seperti dia yang sekalipun mata jasmaninya tidak dapat melihat Tuhan Yesus, tetapi mata rohaninya percaya akan apa yang Tuhan Yesus katakan, dan dengan demikian pekerjaan Allah dapat dinyatakan di dalam kehidupannya. Selamat belajar untuk melihat rencana Allah, pekerjaan Allah di balik pemandangan di sepanjang kehidupan yang kita alami, dan tetaplah percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita. Amin.